Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birokrasi ideal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber, pengertian birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksud sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh sebagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya, menurut Fritz Morstein Marx, pengertian birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis dan dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Selanjutnya, menurut Peter Ablau and Charles Hepek, arti birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai fungsi dan tujuan tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya, menurut Rian Nugroho Dwijowijoto, pengertian birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun yang buruk dalam kebenarannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang sangat besar. Selanjutnya dan terakhir, menurut Farrell Hedy, birokrasi suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu, hierarki, diferensiasi, dan kualitas atau kompetensi. Hierarki berkaitan dengan struktur yang ada sebagai jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Adapun ciri-ciri birokrasi adalah yang pertama, jabatan administrasi tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu. Dan yang ketiga, pegawai negeri ditentukan berdasarkan kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. Dan yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Dan yang kelima, pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau setidaknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Dan yang ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Yang terakhir, promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Adapun beberapa fungsi birokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah administrasi. Fungsi administrasi bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun dan ditetapkan oleh legislatif, serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Artinya, fungsi administrasi adalah menjalankan kebijakan umum suatu negara yang telah dirancang dan ditetapkan untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Yang kedua adalah pelayanan. Pada dasarnya, birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah birokrasi di korporasi negara seperti PJKA yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Yang ketiga adalah regulasi.
Fungsi regulasi suatu pemerintahan umumnya dirancang dan ditetapkan untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat umum. Pada pelaksanaannya, badan birokrasi akan dihadapkan pada dua pilihan kepentingan individu versus kepentingan masyarakat umum. Yang keempat adalah pengumpulan informasi. Badan birokrasi sebagai pelaksanaan kebijakan negara tentu memiliki informasi dan data mengenai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di masyarakat. Misalnya, terdapat pungli saat pembuatan SIM dan STNK, maka pemerintah akan merancang prosedur baru dalam pembuatan SIM dan STNK untuk menghindari pungli. Tipe ideal birokrasi menurut para ahli yang pertama adalah ada pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu. Maksudnya adalah mengelola realita yang ada bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda. Untuk itu, organisasi harus menempatkan personil di dalam bidang yang dikuasainya. 2. Ada hierarki wewenang atau terdapat struktur organisasi di mana ada posisi atas dan bawah. Ketiga, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sama di seluruh organisasi. Artinya, ada peraturan yang harus ditaati oleh anggota organisasi tanpa pengecualian. Yang keempat, menjaga hubungan yang impersonal, karena keputusan rasional hanya dapat dibuat secara objektif tanpa emosi. Kelima, pemilihan dan promo pegawai didasarkan pada kemampuan, bukan pertimbangan-pertimbangan yang irrelevan. Terima kasih.